Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah mempelajari tentang pola bilangan, bukan? Baik teman-teman, pertama kita akan mempelajari tentang barisan aritmatika. Di sini terdapat dua kata, yaitu barisan dan aritmatika. Coba, di sini siapa yang tahu pengertian dari barisan? Apa itu barisan? Dan apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Barisan adalah susunan bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu. Bentuk umum barisan adalah A1, A2, A3, sampai dengan AN. Setelah kita mengetahui definisi barisan, selanjutnya kita akan mempelajari barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang selisih dua suku berurutannya selalu tetap. Perhatikan gambar piramida berikut ini. Kita misalkan saja ini merupakan piramida sebuah jeruk ya teman-teman. Dari gambar piramida jeruk, maka diperoleh susunan dari beberapa jeruk. Jeruk itu dapat disusun membentuk piramida. Jumlah jeruk pada bagian bawah tumpukan akan lebih banyak dibandingkan pada susunan paling atas. Misalkan, susunan jeruk tersebut disederhanakan menjadi sebuah susunan segitiga. Teman-teman bisa lihat gambar piramida tersebut ya. Selanjutnya, sehingga diperoleh banyaknya bulatan yang tersusun pada setiap kelompok, yaitu 1, 3, 6. Ternyata, beda antara setiap dua bilangan yang berdekatan membentuk barisan yang baru, yaitu 2 dan 3. Apabila kita perhatikan dengan seksama, beda setiap dua bilangan yang berdekatan pada barisan 2 dan 3 adalah tetap, yaitu 1. Dengan demikian, barisan 2 dan 3 disebut barisan aritmatika, dan barisan 1, 3, 6 disebut barisan aritmatika tingkat 2. Bentuk umum dari barisan aritmatika yaitu U1, U2, U3, sampai dengan UN, atau A, A plus B, A plus 2B, sampai dengan A plus N-1 dikali B. Diperoleh U1 sama dengan A, U2 sama dengan A plus B, U3 sama dengan A plus 2B, dan UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Sehingga berlaku B sama dengan UN dikurangi UN-1, di mana B merupakan beda atau selisih antara dua suku berurutan. UN merupakan suku ke N, dan UN-1 sama dengan suku ke N-1. Perhatikan contoh berikut ini. Terdapat pola barisan yang tersusun, yaitu 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Kita akan mengetahui apakah pola barisan tersebut merupakan barisan aritmatika. Apabila kita perhatikan terdapat suku ke-1, atau U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 7, U4 sama dengan 10, dan U5 sama dengan 13. Diperoleh aturan pembentukannya adalah ditambah 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4, 4 ditambah 3 sama dengan 7, 7 ditambah 3 sama dengan 10, 10 ditambah 3 sama dengan 13.
Sehingga beda antar suku adalah 3. Maka selisih suku yang berurutan tetap. Jadi, terbukti pola barisan 1, 4, 7, 10, dan 13 merupakan barisan aritmetika. Untuk mengetahui suku ke n, menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B, di mana UN merupakan suku ke n, A merupakan suku pertama, N merupakan banyak suku, dan B merupakan beda atau selisih antara dua suku berurutan. Perhatikan contoh berikut ini. Suatu barisan aritmetika diketahui suku kelima adalah 21 dan suku ke-10 adalah 41. Tentukan besarnya suku ke-50. Cara menjawabnya kita ketahui dulu. U10 sama dengan A plus 9B sama dengan 41. U5 sama dengan A plus 4B sama dengan 21. U10 sama dengan A plus 9B sama dengan 41 dan U5 sama dengan A plus 4B sama dengan 21 diperoleh 5B sama dengan 20, B sama dengan 4. Untuk mencari nilai A, substitusikan B sama dengan 4 ke dalam persamaan A plus 4B sama dengan 21, A plus 4 dikali 4 sama dengan 21, A plus 16 sama dengan 21, A sama dengan 21 dikurangi 16 diperoleh A sama dengan 5. Untuk mencari besar suku ke-50, kita gunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B, U50 sama dengan 5 plus 50 min 1 dikali 4 sama dengan 5 plus 49 dikali 4 sama dengan 5 plus 196 diperoleh 201. Jadi, besarnya suku ke-50 adalah 201. Selanjutnya kita mempelajari barisan geometri setelah kita mempelajari barisan aritmetika ya teman-teman. Nah, sebelumnya, apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Rasio dinotasikan sebagai R, di mana R merupakan nilai pembandingan dua suku berurutan. Nilai R dinyatakan R sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sampai dengan UN per UN-1. Untuk mencari suku ke N, menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, di mana U1 sebagai A, R sebagai rasio, dan N adalah bilangan asli. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang deret aritmetika. Apa itu deret aritmetika? Definisi deret aritmetika misalkan U1, U2, U3, sampai dengan UN merupakan suatu suku-suku dari suatu barisan aritmetika. U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN disebut deret aritmetika dengan UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Maka diperoleh rumus sebagai berikut. Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN atau setengah dikali N dikali A plus UN, di mana Sn merupakan jumlah N suku pertama. Perhatikan contoh berikut ini.
Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Cara menjawabnya, bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 adalah 3, 6, 9, 12, sampai dengan 99. Sehingga diperoleh A sama dengan 3, B sama dengan 3, dan UN sama dengan 99. Terlebih dahulu kita cari N, yaitu sebagai berikut. Rumus yang digunakan, UN sama dengan A plus N-1 dikali B, 99 sama dengan 3 plus N-1 dikali 3, 3N sama dengan 99 dan diperoleh N sama dengan 33. Selanjutnya, untuk mencari jumlah deret, kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Sn sama dengan 33 per 2 dikali 3 plus 99. Diperoleh hasil 1683. Jadi, jumlah bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 adalah 1683. Lihat baik teman-teman. Setelah kita mempelajari tentang deret aritmatika, selanjutnya kita akan mempelajari tentang deret geometri. Apa itu deret geometri? Deret geometri adalah barisan jumlah n suku pertama barisan geometri. Bentuk umum dari deret geometri yaitu U1, U2, U3, sampai dengan UN, atau A, AR, AR kuadrat, sampai dengan AR pangkat N-1. Dari data di atas diperoleh hasil U1 sama dengan A, U2 sama dengan AR, U3 sama dengan AR kuadrat, dan UN sama dengan AR pangkat N-1. Sehingga berlaku R sama dengan UN per UN-1, di mana R sebagai rasio antara dua suku berurutan, UN sebagai suku ke N, dan UN-1 sebagai suku ke N-1. Untuk mencari suku ke N menggunakan rumus sebagai berikut. UN sama dengan AR pangkat N-1, di mana UN merupakan suku ke N, AR merupakan suku pertama, R merupakan rasio antara dua suku berurutan, dan N merupakan banyaknya suku. Sebagai contoh, sebuah bakteri mampu melakukan pembelahan diri menjadi 4 setiap 12 menit. Pertanyaannya, berapakah jumlah bakteri yang ada setelah 1 jam apabila selanjutnya terdapat 3 buah bakteri? Cara menjawabnya, kita ketahui dulu bahwa suku pertama sama dengan 3, rasio sama dengan 4, banyak suku 1 jam per 12 menit, atau sama dengan 60 per 12 diperoleh hasil 5. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Rumus yang kita gunakan yaitu UN sama dengan AR pangkat N-1. U5 sama dengan 3 dikali 4 pangkat 5-1. 3 dikali 256 diperoleh hasil 768. Jadi teman-teman, jumlah bakteri yang ada setelah 1 jam apabila selanjutnya terdapat 3 buah bakteri yaitu 768 bakteri. Nah, dari materi yang telah kita bahas mengenai barisan dan deret aritmatika, yang kita ketahui bahwa dalam barisan dan deret aritmatika terdapat barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika, dan deret geometri.
Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari barisan dan deret aritmatika, apakah teman-teman sudah memahaminya? Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.